Aku tak ndelok kakang yo yuk, deloklah kakangmu kono. Adein delok den ngintip. Bangsa kata seolah nggak nerima. Ya Allah, kejemnya lah kau ya. Itu meratap itu. Teganya lah kau bang, ninggalkan aku bang. Kita mau pesta, undangan dah kita sebar. Ya Allah, masa aku nerima amplop sendirian? Lah ngapain amplop dibahas di depan? Mayatnya pun nyaut, kasihan deh loh, mayat itu. Meratap itu haram. Jadi nangis pak boleh ya, nangis ya wajar. Ibu kalau suami ibu ninggal, ibu nggak nangis, pun orang heran. Teko wong layak jam piro kakang ninggal yuk? Jam 2 bengi. Wong layak pun batin jane gemblung mau piye iki. Maunya kalau ada jenazah meninggal ya mbok dibaca Quran, jangan cuma ditaruh di atas kepala mayat. Mayatnya merajuk duduk baca sendiri. Nah gini turutan Quran kok pecine mereng ini. Rami-rami pergi ke masjid. Tapi dulu anak-anak orang Islam sore menjelang maghrib di dadanya Quran. Pulang sholat isya di dadanya Quran. Sekarang handphone. Sekarang laptop. Hidupkan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukamaju, yang kami hormati Ketua MKSN beserta jajaran pengurus, yang kami hormati pengurus BKM Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam Sukamaju, yang kami hormati para asatidzah, tuan-tuan guru kami yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, tadi mungkin sedikit membuat panitia agak berdebar, karena tadi sampai di rumah sudah menjelang azan Isya. Sore tadi ada acara di Bukit Lawang, pulang, nengok Anjeli sebentar, baru langsung berangkat kemari. Saya tahu ibu-ibu nggak nanya, nggak apa-apa. Pokoknya saya kasih tahu aja supaya jangan ada dusta di antara kita. Nabi Muhammad ketika hendak di-Isra Mi'rajkan, beliau menjalani sebuah proses spiritual di mana oleh malaikat Jibril dan Mikail dada Nabi dibedah, dibersihkan hatinya, dimasukkan ilmu, iman, hikmah ke dalam hati Nabi. Dan ternyata Bapak Ibu, dibedahnya dada Nabi sebelum Isra Mi'raj itu bukan yang pertama. Ketika beliau masih kecil, beliau juga pernah mengalami hal yang sama. Ada satu pelajaran yang bisa kita petik, bahwa seseorang ketika hendak ingin bertemu dengan Rabb-nya, salah satu syaratnya dia harus mampu membersihkan hatinya. Musa dulu minta agar diizinkan bertemu langsung dengan Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wujudmu. Nggak bisa Musa. Aku mau ya Allah. Musa nggak bisa. Aku mau ya Allah. Musa nggak bisa. Musa ngotot. Biasa watak orang-orang Bani Israel. Oke, kalau gitu tunggu aku besok di balik Bukit Tursina. Pada waktu yang dijanjikan, akhirnya Musa berharap-harap cemas ingin bertemu dengan Allah Rabb-nya. Kemudian keluarlah Allah dari balik Bukit Tursina dalam bentuk nur, cahaya, bukan wujudnya. Baru cahayanya saja Nabi Musa pingsan. Padahal Musa itu Rasul. Macam mana pula seperti kita ini? Orang-orang yang kadang-kadang di sini masih kotor. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati kamu ada penyakit. Bila kau tidak berusaha membersihkannya, Allah akan menambah penyakit-penyakit itu. Apalagi kayak kita ini, Bu ya, mohon maaf. Kadang-kadang masih suka kepanasan, nengok tetangga beli kompor gas. Kadang-kadang gigil kedinginan, nengok tetangga beli kulkas. Di tetangga naik haji, dia yang naik tensi. Kenapa Ustaz? Karena di sininya kotor. Maka malam ini saya ingin mengajak kita memetik hikmah dari peristiwa dibedahnya dada Nabi, dibersihkan hati Nabi. Bagaimana cara kita membersihkan kolbu kita, hati kita masing-masing. Karena Bapak Ibu, Allah melihat seseorang itu bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah itu tidak menilai orang dari kecantikannya, tidak menilai orang dari hartanya, tapi Allah menilai orang dari hatinya. Kalau orang masuk surga karena harta, Allah nggak adil. Yang masuk surga presiden, bupati, gubernur, menteri-menteri, pemborong.
konglomerat, pengusaha, yang kasihan tukang cendol, tukang butut, tukang layangan, masuk neraka kabeh. Kalau orang masuk surga karena cantik, yang masuk surga Amanda Manopo, Krisdayanti, Asanti, yang kasihan Omas, Atun, Pok Nori, itu masuk neraka semua. Kalau orang masuk surga karena ganteng, ya Aldi Baren lah, Irwansyah, Hengki Kurniawan, saya. Sementara Mandra, Bokir, Boneng masuk neraka semua. Allah nggak melihat orang dari kayanya, dari hartanya, dari jabatannya, tapi Allah menilai seseorang dari kebersihan hatinya. Ustaz, macam mana cara terapi kita membersihkan hati ini? Yang pertama, beri makanan hati itu dengan hikmah. Inilah banyak dengar-dengarkan ceramah agama. Makanya alhamdulillah sekarang gerakan subuh berjamaah sangat hidup di wilayah ini. Panggil ustadz. Ini jadwal pengajian aja luar biasa ini. Pengajian. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ngaji itu pertama, nih, nyuci yang di dalam. Yang kedua, bagi yang sudah pernah mengkaji, lancar kaji karena diulang. Bagi yang belum, dia jadi tahu. Dan ibadah itu sering masalah kecil jadi besar kalau orang nggak ngaji. Itu makanya mohon maaf, salah satu konsep manajemen kemakmuran masjid, jangan nganggarkan uang banyak di kota infak. Jangan nganggarkan uang banyak di laporan dinding, di laporan papan laporan kas keuangan. Kenapa? Karena uang yang disumbangkan oleh jamaah seharusnya dipergunakan betul-betul untuk kemakmuran masjid itu. Gak boleh disimpan-simpan. Maka salah satu makmurkan masjid harus ada pengajian Quran anak-anak. Kalau dulu kan kita tiap sore masjid itu rame tuh. Saiki wis sakeling kering masjid ini. Dulu tiap jam 6 sore anak gadis sarung, telekung di bahu. Di sini turutan, di sini Quran. Yang laki-laki kok sarungnya diselempang ke koyo kabayan gini. Kok nang kene turutan Quran, kok pecine mereng gini. Rami-rami pergi ke masjid. Tapi dulu anak-anak orang Islam sore menjelang maghrib di dadanya Quran. Pulang sholat isya di dadanya Quran. Sekarang handphone. Sekarang laptop. Hidupkan majelis taklim. Buat pengajian. Orang kadang kalau nggak ngaji, masalah kecil jadi besar, Bu. Kadang-kadang kita lah yang umur udah di atas 45. Klep kan udah agak kendor. Kadang-kadang sholat, Pak, at-tahiyatul tinggal fil alamin aja, ngentut kok. Kadang mau itu kejadian. Padahal udah ditahan-tahan itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Rasa itu. Allah barakatuh. Salihin. Anna ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ambil ngulet-ngulet guling nahan gitu. Kok tahu-tahu tinggal fil alamina tingut nembak pula. Kadang-kadang ada pula yang ngomong ala wis maklumnya malaikat ibu. Maklum tekondi. Rukune orang tek kok wis maklum. Makanya kalau orang punya ilmu, dia bisa atasi itu. Misalnya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut. Terjadi serangan udara. Thayyibatulillah. Pertahankan sampai titik darah penghabisan. Tapi nahan kentut sholat makruh, Ustaz. Ya daripada ditembakkan ngulang, sama jamin ngulang nggak kewelet meneh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Minal salihin. Anna ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, sampai situ kalau ibu udah nggak tahan, ibu boleh langsung salam. Kenapa Ustaz? Batas rukun di situ. 13 rukun sholat, yang terakhir itu salam yang ke kanan. Salam yang ke kiri itu sunnat. Jadi kalau dia udah salam ke kanan, angin dibuang, berarti dia buang angin sudah di luar sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembak gitu. Cuman kalau udah salam ke kanan, angin dibuang, nggak boleh salam ke kiri lagi. Kenapa Ustaz? Salam ke kiri itu sunnah. Jadi kalau dia udah salam ke kanan, dia buang angin, berarti dia buang angin sudah di luar sholat. Tapi kalau dia salam ke kiri lagi, berarti dia buang angin masih tetap dalam keadaan sholat. Batal sholatnya. Akulah perlu wong ngaji. Bu, amit yo, ngaji kudu bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arab ngaji. Dicari di Quran nggak ada ngaji. Dicari di kamus bahasa Arab ngaji nggak ada. Ngaji itu filosofis wali songo. Ngaji songo gawe siji. Apa itu Pak? 9 untuk 1. Kita disuruh mengisi 9 lubang yang ada di tubuh kita dengan ilmu agama untuk menuju ke 1 lubang. Itulah lubang kubur. Kita ngawak iki nek 9 lubang iki, mata loro. Kuping loro, 4. Irung loro, 6. Cangkem 1, 7. Muri 1, 8. Siji meneh. Siji meneh PR ya. Golek nang omah masing-masing. Isi itu dengan ilmu agama. Untuk apa Ustaz? Menuju ke 1 lubang, itulah lubang kubur. Itu lubang yang pasti kita akan datangi ke sana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang masalah kecil jadi besar. Kalau orang nggak ngaji. Di Setabat, pernah ada seorang imam. Udah tua Pak, umur 70-an. Cuman nggak gelem ngalah. Kadang-kadang eneng juga imam ngono model. Wis tuwek iku mbok nang buriain apa. Nggak gelem ngalah. Utraweh, DN, Pokso juga maju. Pernah kejadian nang Mandala, kami kegiatan kampus. Imamnya umurnya 67. Sholatnya 23 rakaat. Sur dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang gila 23 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalajang jengat-jengat mburi. Ar-Rahmanir-Rahim. Kesel dengan terawih ini ya. Maliki yaumiddin. Kok iso wawa iki lah imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jam piro siapa yang ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ninggal wis wawa. Ngeresah wong nang buri. Makanya imam-imam khairu umuri ausatuha, sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Makanya kita sebelum sholat tuh suruh tengok ke belakang, luruskan saf. Tengok mungkin ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tua, ada yang muda. Biar kita jadi imam itu adil. Ini kadang-kadang ada juga yang kayak supir PM Top. 23 rakaat, siapnya sama yang 11 rakaat. Berarti kan curi tekongan itu awal. Fatihah 1 napas. Allahu Akbar, ya Allah, liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayang kira yang lemu-lemu kan. Memang imam gemblung iki piye jangan hancur tenan ngene. Wis bar jagong. Khairu umuri ausatuha. Dan rupanya di Setabat ada juga imam Pak, udah tua 67 tahun, maju dia jadi imam. Rakaat pertama baca sabbihis, aman. Rakaat kedua niat arep maca wadduha. Cuman den batin. Koyo rada-rada lali iki. Terakhir waktu ruku ngulang-ngulang wadduha, bukan baca subhana rabbiyal azimi. Allahu akbar wadduha wal laili idza saja. Allah sami Allah liman hamidah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu akbar wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah tangi lali baca Fatihah. Langsung baca wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Lemburi nyaut subhanallah. Mami batin subhanallah. Mau kita wadduha subhanallah.
Wadduha. Subhanallah. Ulang sekali meneh. Wadduha. Subhanallah. Berarti wong iki nggak seneng wadduha iki. Diganti ayatnya wattini wazzaitun. Subhanallah. Alam nashrah laka sadrak. Subhanallah. Liila fi Quraisy. Subhanallah. Imam jengkel jane salah apa? Riko urung Fatihah wae. Ya ngomong lah. Kayak ngobrol malah. Apa itu, Ustaz? Bahayanya kalau orang nggak ngaji. Ini makanya program Masjid Ubudiyah Babu Salam ini luar biasa. Nih ada kajian sore, ada kajian subuh, ada kajian isya. Memang makmurnya satu masjid harus ada taklimnya di situ. Makanya saya bilang orang kalau nggak ngaji sering masalah kecil jadi besar. Itu makanya salah satu cara mencuci, membersihkan hati kita hadiri majelis-majelis taklim. Terus apalagi Ustaz? Qiraatil Quran. Ayo baca Quran. Itu cara membersihkan hati. Maka sering saya bilang, jangan Quran itu cuma 4, jangan di lemari. Oh sekali dikanggo bojo ngelahirke, jiko Quran, delek nang dhuwur ndas bayi. Kita koi Ustaz, ku Quran kok didelek kono, tapi anak bayi darai manis Ustaz, ben gak diganggu setan, ngalang-ngalai jimat Mbak Marijah. Dibaca pun ora. Di suami ninggal, Quran taruh di atas kepala mayat, anaknya di belakang ngobrol, bojoe nangis. Nangis bolak-balik pangsan, anggar wong buka mayat, tiba. Wis diambungke presker, sadar meneh, sabar yo yuk, iya. Wis ajale kakang yuk, iya. Riko harus kuat yuk, kuat, insyaallah kuat. Kasihan anak-anak yuk, iya lah menengahi cocok. Aku tak ndelok kakang yo yuk, deloklah kakangmu kono. Adein delok den ngintip. Pangsan meneh. Ini mama-mama ini sering kali. Ustaz, apa nggak boleh sedih suami ninggal? Oh, Nabi Muhammad aja putranya Qasim ninggal, netes air matanya kok. Tapi nggak ada keluar suara. Ini kadang-kadang mama-mama ada yang meratap, ada yang mukul mayat, ada yang jedutkan kepala ke dinding. Ada yang mengeluarkan kata-kata seolah nggak nerima. Ya Allah, kejemnya lah kau ya. Itu meratap itu. Teganya lah kau bang, ninggalkan aku bang. Kita mau pesta, undangan dah kita sebar. Ya Allah, masa aku nerima amplop sendirian. Lah ngapain amplop dibahas di depan? Mayatnya pun nyaut, kasihan deh loh, mayat itu. Meratap itu haram. Jadi nangis Pak boleh ya, nangis ya wajar. Ibu kalau suami ibu ninggal, ibu nggak nangis pun orang heran. Teko wong layak, jam piro kakang ninggal yuk? Jam 2 bengi. Wong layak pun batin jadi gemblung mau piye iki. Maunya kalau ada jenazah meninggal ya mbok dibaca Quran, jangan cuma ditaruh di atas kepala mayat. Mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri, sing layak negar kabeh. Supaya dia bawa berkah, dia bisa membersihkan kolbu, baca Al-Quran. Itu cara, salah satu membersihkan hati. Apalagi ini mau masuk bulan suci Ramadan, Pak. Itu biasa, amalan di bulan Ramadan, salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Cuman saya minta tolong, tadarus ini balikkan ke kaidah sebenarnya. Ini saya tengok di mana-mana tadarus udah nggak kayak dulu lagi. Bu, coba ingat dulu kita kecil. Kalau tadarus, guru duduk di tengah kan? Murid keliling. Biar salah sebut huruf kul in pulang. Guru dulu bukan langsung dikasih tahu salahnya apa, kita suruh mikir. Kul in ulang. Kul in batin wah. Terakhir dilirik rai guru ini. Tengok Quran itu.
Di mana salahnya? Nggak tahu, Pak. Coba kau yang nyimak yang lain. Salahnya di mana? Pak, dia nyebutnya kul, Pak. Mestinya kul. Ah, itu dengar nggak kau? Ah, dulu orang tadarus kayak gitu, semuanya fokus. Sekarang anak-anak tadarus gurunya nggak ada, yang nyimak PAUK, yang baca goblok. Wis lah anak-anak ling nyimak mau nggak nyimak Quran, iki ndeloki piye cara ngantongi risol iki. Ngono ae dek. Pak Wan iki piye ngaman gini iki. Sing bocah kon wis bar lho kontek kabeh mboten ngono. Mestinya kalau dulu ada guru yang nyimak. Karena tulisan Arab, salah sebut huruf, udah beda arti. Nggak usah tulisan Arab, tulisan Indonesia aja, salah vokalnya, udah beda artinya. Contoh, gemblong mah gemblong, udah beda. Tulisan sama, cuman cara nyebut beda. Satu gemblong, satu gemblong. Saiki akeh wong gemblong mangan, gemblong. Sopo iku, Pak? Wong-wong ning undangan maghrib pas ajan, hayya 'alas shalah, mangan gemblong. Ha kula wong gemblong mangan gemblong. Mbok undangan bar maghrib kenapa? Huruf Arab salah sebut udah beda arti. Harus disimak. Tanya masuk pula yang baca orang Aceh, ing kontom ta'lamun. Gurunya harus nyimak. Ada apa Ustaz? Mana ada ing kontom? Jadi apa Ustaz? In kuntum, kontom. Harus disimak itu. Kadang-kadang ada Bu yang terbawa logat. Masuk orang Padang, mimba'dui. Alah. Mana ada mimba'dui? Jadi apa Ustaz? Mimba'di, mimba'dui. Masuk pula orang Banjar, wadduha. Walaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Qala apa? Jadi apa Ustaz? Qala. Yang parah orang Jawa baca ikra. Ikiroko. Lebih hancur mana? Apa Wak? Mana neng ikiroko? Jadi apa Wak? Ikiroko. Harus ada yang nyimak itu. Itu baru betul-betul tadarus. Namanya tadarus, belajar ada guru, ada murid. Kadang-kadang ada juga orang baca tuh emang terbawa logat, Pak. Orang dulu pernah di kampung saya datang orang dari Mendiling Natal, marga lubisnya belum jinak. Rupanya entah macam mana, Bapak Ibu, masuk dia ke masjid pegang mik, takbiran dia sakit weteng wong kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang mendiling lagi mati. Balikkan tadarus ke kaidah yang sebenarnya. Salah satu membersihkan hati, baca Al-Quran. Terus apa lagi Ustaz? Zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Pak, zikir itu yang la ilaha illallah itu, Pak, itu tahlil. Subhanallah, Pak, itu tasbih. Alhamdulillah, Pak, itu tahmid. Allahu Akbar, Pak, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Zikir itu gimana, Ustaz? Zikir itu kerja sini. Ini hanya alat bantu. Banyak orang zikir di sini. Ininya nggak jelas tak kemana. Saya kadang-kadang mama wirid itu. Saya perhatiin tuh kalau masuk perwiritan, kadang-kadang jam 3. Masing-masing lah itu. Ada yang megang selendang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setengah papat ya. La ilaha. Ada yang wirid bawa anak. La ilaha illallah. Jenglitis. La ilaha illallah. Marah Ustaz kayak. La ilaha. Bandel tenan semua siswa gak tak jadi mampus. La ilaha. Ada yang gayanya merem macam husuk kali. La ilaha illallah. Nang buri wong mecai kerupuk, kerepak kerepuk.
illallah. Batin koyoke lontong pecel iki. La ilaha illallah. Disiram kuahe mambu. Oh, mie rebus iki. Macam mana zikirnya mau membersihkan hati? Jadi dapatkan itu Ustaz, mujahadah, ada kesungguhan. Ada perjuangan. Makanya ada yang sampai masuk suluk. Ada yang masuk tawajuh. Untuk apa Ustaz? Bagaimana menghidupkan zikir kolbunya? Orang tuh kadang-kadang orang tarikat itu masuk dalam kelambu, Allah, 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 Allah. Kadang sampai 1000 kali. Yang mau dicari apa Ustaz? Bibirnya terkatup, hatinya tetap bergerak. Allah, 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 Allah. Latifatul qalbi. Itu makanya Bapak Ibu, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya sakaratul maut la ilaha illallah, dia masuk surga. Oh, jadi kalau meninggal ngucap la ilaha illallah Ustaz, masuk surga. Pasti Ustaz, pasti. Cuman masalahnya langsung apa transit. Nah, ini yang belum tahu. Ada yang langsung, ada yang transit dulu. Itu makanya tiap subuh kita disuruh baca doa, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma, itu kalau sendiri, kalau berimam, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu kalau bahasa kita kira-kira, ya Allah, janganlah sampai aku transit. Janganlah aku sampai transit, ya Allah. Janganlah aku sampai transit. Kalau bahasa yang literal bahasanya kan, ya Allah, hindarkan aku dari siksa neraka. Coba dirubahlah bahasa neraka ini kan kadang-kadang serem. Ya Allah, hindarkanlah aku dari wisata api panas. Nah, kan bisa aja dirubah bahasanya gitu. Tapi yang pasti, zikir insya Allah membawa kita selamat masuk ke dalam surganya Allah. Salah satunya la ilaha illallah. Itu makanya saya kalau ada orang nyala-nyalakan wirid, saya benci Pak. Kenapa? Justru di wirid itulah kita belajar zikir itu, mengulang-ulang zikir. Di wirid itu ada zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ latihannya. Mama-mama sama bapak pun udah beda itu. Kalau mama-mama dia kan agak melengking itu. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lain nyauti pun lembut deh. Wedi gincune rusak. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum maqsud. Cuman mama ini dari awal sampai akhir bisa stabil, Pak. Harus diakui, zikir mak-mak lebih paten. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi akhir gitu terus tuh. Kalau bawa bapak kan suaranya ngebas dia. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wah, paling penting eneng suaranya aja lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayak harimau arek nerekem. La ilaha illallah. Nanti pertamanya bagus itu. Cuman di tengah-tengah tuh ada kadang-kadang masuk persneling gigi 2, krek-krek illallah, la ilaha illallah, la ilaha gigi 3, krek lalallah, lalallah. Apa-apa itu. Zikir salah satu upaya menjaga kebersihan hati. Dah, terus apa lagi Ustaz? Buang penyakit-penyakit hati. Di dalam hati kita ini ada penyakit-penyakit. Apa aja itu Ustaz? Satu, suuzon, suka buruk sangka.
Orang yang suka bersuuzon itu tanda di sininya kotor. Kadang-kadang baru jumpa orang sekali aja langsung bisa bikin penilaian. Aku nggak suruh tenan dulu ke wong baru kayak. Sing di pindahan teko kaya bakung kae. Napa rupane? Ketoke wonge judes. Kenal ae urung iso ngomong judes. Aku tondo, iso tak bocor raine. Tekon ndi kowe bocor, tek lalet nang lambe. La ilaha illallah. Rupanya udah 3 bulan baru tahu dia orangnya baik kali, sering nganter makanan. Pernah pergi ke Medan, gak ada mobil, dipinjemi mobil. Terakhir betul, rupanya wongnya apik tenan, ramah, gak pelit, cocot mula. Ini ngomong gak seneng. Jangan suka buruk sangka. Kadang-kadang nampak suami orang boncengan sama perempuan terus. Kalau di sini udah kotor, bikin kesimpulan sendiri. Metu ibu cuy, yuk aku bukan arek ngasut yuk. Cuman kok aku kasihan delok kiri kok. Napa rupae? Enggak, wingi piye arek ceritake piye, enggak diceritake pun piye. Masalahnya apa? Aku wingi ketok kakang boncengan cerek PDAM. Harus apa? Eneng wong wedok nggo baju biru, wong ayu yuk. Nggo kacamata, tasipun warna biru. Jam piro? Jam-jam 2. Iku jam-jam 2 numpak kereta. Iya, pauk adikku kae. Oh iya. Kalau orang udah sininya kotor, pikirannya jelek. Buruk sangka itu salah satu tanda hatinya kotor. Coba kalau melihat sesuatu perbanyak husnuzon. Jangan perbanyak suuzon. Kata Nabi dalam hadis kudusi, pernyataan Ali bin Abi Thalib, apalagi kalau orang berburuk sangka kepada Allah. Sekali dia berburuk sangka kepada Allah, dosanya bila ditimbang dengan dosa semua manusia, lebih berat dosa dia berburuk sangka kepada Allah. Mohon maaf Pak, Bu, seberapapun rezeki suami, itu takdir Allah. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Itu makanya satu hal ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, dilihatnya ketika dia berada di rumahnya, Fatimah datang, Fatimah nanya, ditengoknya ayahnya nangis. Ayah, kenapa ayah menangis? Aku tadi malam diizinkan melihat neraka. Ku tengok banyak kali penghuni neraka itu perempuan. Saya pun sebetulnya nggak sampai hati Bu nyampaikan. Karena saya sadar saya lahir dari perempuan. Yang ngasih makan saya dari kecil, nyusui saya, perempuan. Yang melahirkan anak-anak saya juga perempuan. Yang paling rajin takziah pun perempuan. Yang paling rajin takziah, yang paling rajin undangan, perempuan. Yang paling rajin nyeritain orang, ya alhamdulillah lah kalau udah ngaku. Ya Rasul, ya wahai ayah anda, kenapa wanita banyak di neraka? Yang pertama, hunna yakfurnal asir. Mereka nggak bersyukur dengan pemberian suami. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apapun kalau suami sudah berusaha, segitu rezekinya, itulah dari Allah kepada kita. Syukuri, jangan pernah ada buruk sangka. Karena apapun keputusan Allah sudah pasti itu yang terbaik. Maunya kita belum tentu itu yang terbaik. Apalagi Ustaz, kotoran hati. Kotoran hati berikutnya sombong. Merasa diri paling hebat. Mohon maaf, kita ini nggak ada yang hebat. Di balik kelebihan, kita pasti punya kekurangan. Ustaz Abdul Somad, hari ini, beliau saya anggap Ustaz nomor 1 di Indonesia. Tapi sehebat apapun Somad, kita undang dia ceramah, kita kasih mic yang powernya besar, kita sediakan kursi, suruhlah Ustadz Somad ceramah, tapi nggak ada yang dengerin. Dibayar berapapun nggak mau itu. Misalnya malam inilah saya diundang, disuruh ceramah. Selanjutnya acara tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Yusuf atau Ustadz Rahul kepada Ustadz, kami persilakan dengan segala hormat. Namun mohon maaf Ustadz, berhubung ini suasana pandemi, kami tidak bisa mendengarkan di sini. Kami harus pulang ke rumah masing-masing. Insya Allah nanti kami dengar dari mic masjid.
Berapa jam pun Ustaz ceramah, silakan. Insya Allah honor nggak akan kami potong. Aku nggak akan gelem, Bu. Mbok piro pun riko bayar, wis ora lah, wis ora. Kenapa? Wong lewat padha ndeloki. Ustaz kae wis suwi kaya ngono. Saya bisa ceramah di sini karena ada ibu-ibu, ada bapak-bapak semua. Kita ini nggak ada yang sempurna. Kita pasti butuh orang. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Allah ciptakan semua kita ini pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya nggak ada yang boleh sombong. Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Siapa yang pakai selendangku, ku campakkan dia ke dalam neraka. Artinya apa? Yang berhak sombong cuma Allah. Ini kan biasa orang sombong karena ada yang dianggarkan. Kaya, sombong. Cantik, sombong. Punya jabatan, sombong. Mending iku wis sing parah wis ireng, pendek, tonggek, pesek, elek, miskin, sombong mulai. Nah, aku Israel tak tekek tenan wong. Tapi bedakan tolong orang sombong sama orang peka. Jangan orang peka pun dibilang sombong. Lewat orang peka, wah, sombong tenan wawak kayak Ustaz. Wawak kayak nggak sombong, wawak kayak peka. Wah, sombong tenan selama peka ya, wah. Sombong selama peka pula. Semua kita dibalik kelebihan pasti ada kekurangan. Allah ciptakan makhluk semua kayak gitu. Kita belajar dari binatang aja. Anjing itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan anjing itu makhluknya memang apa ya? Kalau kekurangannya jorok, najis, mughalazah. Tapi kelebihan anjing sifat setia sama tuannya. 3 hari, 4 hari nggak dikasih makan sama tuannya, tetap dijaganya rumah tuan. Manusia gaji terlambat seminggu demon. Kalau anjing setia dia. Malah paling orang kurus lewat lah jadi korban kalau nggak kasih makan. Itu makanya kadang-kadang ada orang Islam fanatik nggak karu-karuan, jumpa anjing nggak ada salah dilempar. Padahal dia juga makhluk Allah. Bali Isra Mi'raj nang dalan ketok anjing gak eneng salah disambit. Dalan anjing mau api-api jagong cikir la ilaha illallah sambil ndeloki wong lewat ini. Kodeen jengkel jengkok batu disambit, marahin Ustaz. Kok lempar anjing tuh najis mughalazah Ustaz. Tapi dia makhluk Allah, malaikat Rahman nggak mau masuk. Yang nggak masuk malaikat Rahman, malaikat pencabut nyawa masuk. Ini kadang-kadang nggak ada salah, anjing dilempar. Padahal anjing itu ada pelajaran, ada kelebihan, ada kekurangan. Ayam itu disiplin. Kalau udah waktunya maghrib, masuk kandang. Nek wis nang kandang, nggak gelem ayam nandi-nandiku, nggak peduli walaupun neneng keyboard, layar tancap, pasar malam. Tetap ayam di kandang. Pagi tetap ayam duluan bangun, disiplin. Kalau belajar disiplin ayam. Udah ada gilirannya masing-masing itu tiap pagi. Jam 4 tuh bebek keliling banguni. Apa kata bebek? Jam 4. Bebekku tiap isu gue gawe wong salat iku jam 4. 4:30 baru entok. Apa omongnya entok? Ayolah. Sambil goyang ekore kayak ayolah. Jam 5 baru ayam. Sudah subuh. Ayam. Kadang-kadang gue beduk mana? Sudah subuh. Lembu nyaut. Makanya nek eneng wong gak gelem tangi subuh, iku dolore. Ibu le ngomong, aku gak neng ngomong. Makanya ayam itu kelebihannya disiplin, tapi kelemahan ayam ada. Apa itu Zat? Sifat pamer. Betelor sebiji, sekampung dikasih tahu semua. Kadang-kadang urung metu pun doke, keter tenan geger, petok-tok, pucet-pucet ra ini. Ndoke urung metu. Sifat pamer. Makanya kalau ada mama-mama suka pamer, nah itu pengikut ayam. Wirid mentang-mentang cincin baru sih gini-gini aja. Gelang baru ini, wanting baru ndase goyang. Ketuane batin jane ayan apa piye wae.
Baru rencana beli kursi, satu kampung kasih tahu semua. Baru rencana arek tuku kursi Jepara. Yang model mawar kae. Wis takon aku nang Kampung Lalang. 18 juta. Yang asli kayu nih. Oh iya, Pak, iya. Kapan tuku nih? Engko baroyo haji. Selak tokone tutup, awak iku pun ninggal dhisik. Orang yang suka pamer, itu niru-niru sifat ayam. Ayam ada kelebihan, ada kekurangan. Apalagi Ustaz, kambing pun ada kelebihan, ada kekurangan. Maka suatu hari kambing pernah manggil ayam itu, "Yam, ada apa, Bing? Sinilah, Yam." "Ada apa sih, Bing? Sini dulu." "Ini ngopo sih, ku akui Yam, bulumu halus, suaramu lantang, tapi sayang, kemana-mana kau kaki ayam. Tengok aku, kemana-mana aku pakai sepatu," kata kambing. Ayamnya tersinggung, "Ku akui, Bing, bulumu pun halus, badanmu lebih tinggi, dagingmu lebih mahal. Kau kemana-mana pakai sepatu, tapi sayang kenapa? Nandi-nandi ku melaku, ndokmu ketok." Nah, ini yang dibahas bukan masalah ndoke, maksudnya itulah kelebihan, kekurangan di rumah. Gak ada yang sempurna. Lembu itu kelebihannya apa, Ustaz? Giat kerja, ngeluku, ayo. Narik getah, ayo. Narik sawit, ayo. Jam 1 malam pun asal dipecut, kerja lembu. Cuma satu kelemahan lembu gini, wes kewelet, nggak ndelok nggon, nang aspal pun ditoki. Kalau kucing mesti ngerti dia, kalau kebelet, nengok-nengok, sambil ngorek lubang, gitu. Perhatikanlah kucing. Konek pas wong lewat mandek deh sih. Wis aman kira-kira ngising. Pas ngising ku tau-tau neng wong lewat mandek meneh. Wis bar ngerti pula kucing nutupi kotorane kae. Kucing itu pemalu itu. Makanya saya baca binatang-binatang itu. Kadang-kadang saya perhatiilah ada kucing nyuri ayam, nyuri ikan di meja. Tahu-tahu yang punya nyambit. Kalau bapak sambit, ibu lempar, perhatiilah kucing itu. Pasti nggak langsung lari. Lempar, kena, truk, 3 langkah, pasti delokin desi ini. Baru lu ngomongnya, Den. Kenapa? Den ngomong, tegel tenan di koyo Kang. Mboten ngono, Den. Kalau lembu nggak ada rasa malu, di aspal pun angkat bendera, cerot, toke nang kono. Makanya akeh wong Islam watake koyo lembu, bali Isra Mi'raj, lah nguyu nang tiang listrik. Gayane bareng ngrungokke ceramah. Konslet kosong balik. Nah, saya pernah ceramah di Karangrejo tandem, anak lajang pulang, nguyu nang aspal digawe bacaan, stop. La ilaha illallah. Memang lembu lebih bagus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa disadari banyak manusia ngadopsi sifat binatang pada diri. Bebek itu kelebihannya apa? Kompak. Keluar kandang bareng, cari makan bareng, nyebrang jalan bareng. Bebek itu kalau perkara kompak kan main. Tengok bebek kalau menyeberang, siap pasukan, siap. Luruskan barisan, siap. Al-Fatihah, bebek nyebrang. Cuma satu kelemahan bebek, kalau betelor nggak pernah ngumpul. Beserak di mana-mana, kandangnya nggak pernah bersih. Makanya kalau ada orang Islam rumahnya nggak pernah bersih, pamili bebek. Pak Kades perhatiin aja Pak, kalau saya ngomongin nggak iso resih, aku warga buat bacaan di depan, keluarga bebek, buat di situ. Banyak manusia ngadopsi sifat binatang ke dirinya. Kodok itu ada kelebihan, ada kekurangan. Apa kekurangan kodok? Makhluknya jelek. Tinggal di tempat yang kotor, jorok. Tapi kodok tuh makhluk paling pandai bersyukur itu. Nggak ada hujan ngaji, nggak ada hujan tenang. Nanti ada hujan rame-rame ngaji. Song. Dong. Ngaji deh. Tong. Long. Aing. Oing. Itu kodok-kodok yang masih ikro. Kalau yang udah Quran kan alif lam, lain lagi dia.
Makanya kita ini nggak ada yang sempurna, Pak. Di balik kelebihan, kita pasti punya kekurangan. Nggak ada makhluk manusia yang boleh sombong di muka bumi ini. Sombong karena ilmu. Berapa sih ilmumu? Sombong karena harta dibandingkan kekayaan Allah. Apa sih semua? Makanya runtuhkan kesombongan. Maka ketika sholat, kita disuruh mengarahkan wajah kita ke tempat sujud. Di sholat, kita diajarkan untuk bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah. Banyak gerakan dalam sholat yang mengajarkan kita untuk menghilangkan keakuan kita, kesombongan kita. Coba ketika sholat, Allahu Akbar. Kita buka tangan. Penyerahan diri seorang hamba. Ya Allah, aku ini lemah. Aku ini nggak ada apa-apanya ya Allah. Kaulah yang maha besar. Allahu Akbar. Itu aplikasikan. Jangan cuma di mulut. Kalau sudah kita ucapkan Allahu Akbar, dalam kehidupan sehari-hari, hanya Allah lah yang besar. Kita semua kecil. Nggak ada apa-apanya. Sujud, nengok ke tempat, sholat arah ke tempat sujud. Hidup tuh banyak nengok ke bawah. Jangan nengok ke atas. Orang kalau nengok ke atas, nggak pernah bersyukur. Kurang aja. Punya sepeda, kapan bisa beli kereta? Punya kereta, kapan bisa beli mobil? Punya mobil, kapan bisa punya ladang? Punya ladang, kapan bisa bangun rumah? Udah punya rumah, kapan bisa bangun villa? Udah punya villa, kapan bisa punya kebun sawit? Udah punya kebun sawit, kapan bisa punya pabrik? Kapan? Ngayal terus. Ujungnya dibungkus kain kapan? Angan manusia sering lebih panjang dari batas hidupnya. Tetapi angannya sering diputus dengan yang namanya maut, kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu, sombong, kotoran hati. Apalagi Ustaz? Iri, dengki. Itu juga kotoran di dalam hati. Iri dengki ini biasanya menghasilkan S4. Apa itu Ustaz? Senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, gigil kedinginan. Senin, tetangga beli kereta baru, ngelus dada. Oh, baru. Duit kondi kan. Ngangsur nih, ngangsur lah. Nek kontan nih seorang, sing ngangsur. Duit kondi nek kontan. Wong kontan ngangsur, bayar dewe. Selasa tahu-tahu teko kursi baru Jepara, jantung kumat, opname nang Sundari. Nang Sundari krungu kabar Senin sesuk awak iku ngrehab omah, stroke, mati sebelah awake. Tahu samar krungu kabar arek mantu den, mantune kapten, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah wong ling koyo kok den ling ninggal, kan pau. Kalau orang sininya bersih, tetangga beli kereta baru, alhamdulillah, sekali-sekali kepepet iso di sini. Pikiran positif. Tetangga beli kursi baru, alhamdulillah, koroyo namu, aku ling jagong nang kono. Bu, kadang wong tuku kursi larang-larang, ling duwe ora pernah jagong. Tuku kursi larang, anake jagong, muri. Semen nang midon. Muri. Anake gak ulin jagong. Bali wirid bojoe jagong turu nang kursi kalah bang rok nggak ngargai kerjanane wong. Aku kesel ket isuk lho, turu mbok nang kamar no opo. Pindah lengeki duit tuku kursi sing lanang diusir kok. Gaya apa tuku kursi larang-larang jagonge ora oleh. Terakhir nggo bantal mlaku sing lanang nang kamar kayak wong pau. Tahu-tahu kita bertamu, kita yang duduk di situ. Berarti dia beli kursi mahal-mahal kan belikan kita. Kok mesti iri dengki? Orang judulnya aja kalau tanya ke tuku perabot, Bang, C, ada kursi tamu. Mana ada orang nanya, Bang, ada kursi tuan rumah? Nggak ada itu. Jangan iri dengki. Sekarang Pak, orang gampang kena leper, kena gula, hipertensi, stroke. Kenapa? Tersiksa dia nengok orang lain maju. Buang itu. Tetangga ngerehab rumah, alhamdulillah, bagus rezeki tetangga. Kalau suka maju, rumah udah cantik-cantik, orang luar masuk, ya Allah, maju desa gini, harga lemah munggah. Sehingga ngerehab omah pun lemahnya milu munggah.
Jadi kok mesti iri dengki, wong le ngetokke modal, lemah kita ling munggah, mesti ini syukur. Omahe gede tenan, Pak. Oh, enggak masalah lemah-lemah DN duit DN kok. Omahku ketutup. Kan enggak payah ngeki alamat karo wong. Omahe Wawak nandi suka maju, engko lewat Masjid Babu Salam, terus saya lurus 500 meter. Engko belah kiri nek omah dindinge marmer, lantene granit, atepe sing genteng. Montore Pajero karo Fortuner. Ngeri tenan omahe Riko, Wak. Nah, aku pas mburine. Lho, nduk ling Pajero iku, Wak, Pajero cocotmu iku Pajero. Burine, engko nang burine nek omah arek ambruk, liring nang ngarep, ha iku lho omahe Wawak. Kan enggak payah ngasih alamat sama orang. Montorku Pajero juga. Pajero apa, Wak? Panas jombon jero. Tetangga dapat menantu kapten. Alhamdulillah, mana tahu anakku mau masuk tentara, dia bisa bantu. Kalau sininya bersih, sininya pun pasti positif. Buang kotoran-kotoran hati. Apalagi Ustaz, kotoran hati itu ria, suka kali mamer-mamerkan amal. Ria sama sum'ah beda. Kalau sum'ah nyeritakan amal. Kalau ria mamerkan, gerakan. Itu makanya puasa kita dilatih untuk jadi orang ikhlas. Dia ibadah sirriyah. Yang tahu kita puasa cuma kita dengan Allah. Kadang ada anak lajang suruh jadi imam. Pas pula imamnya nggak datang taraweh. Tunjuk-tunjukan, siap ajan. Wis, komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Isbar. Wak, maju, Wak. Ngenyek kowe. Ngenyek kenapa? Aku bar tobat ben tukang ngombe kok jadi imam pula. Itu jono. Aku watuk, Wak, mung jono. Nek kari koli apa semurat umat. Kabeh duwe alasan. Terakhir, Dik, tolong Dik. Anak lajang ini pun nggak ngelak lagi lah, nggak ada lagi tawar-nawar, orang di belakang ada calon mertua. Inilah kalau yang namanya ria. Maju sampai di depan pun gayanya lain. Luruskan saf, rapatkan barisan, handphone matikan. Mertua ini batin tak papuk sih sen lain. Mentus kan. Wacaan pun dipaseh-paseh ki. Usolli. Allahu akbar. Wacaan paten memang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki enggak nanti memang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nek calon mertua pula nang buri maliki yaumiddin. Mana mungkin nolak meneh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti salut deh nulis dulu koyo ngene iki. Ihdinas siratal mustaqim. Rezeki enggak nanti memang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing bayangke rai mertua wae. Amin. Arek bocah inna anzalna belok inna a'tainakal kautsar kok mrene bulan. Fasholli li rabbika wanhar, ya pendek tenan iki ayat iki. Inna a'tainakal kautsar, balik meneh. Fasholli li rabbika wanhar. Piye ujune iki ya inna a'tainakal kautsar. Yundet kaset iki kok iki. Fasholli li rabbika wanhar. Inna mertua nyaut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalau orang ria mamerkan amal. Ada juga sum'ah, nyeritakan amal. Masjid Babu Salam kaya semen gue pirang sak nang kono. Pira, Wak? Telu. Alah. Nggur telu wae anggar. Menceritakan amal sama menunjukkan amal dengan niat mencari pujian manusia. Kata Nabi nanti di yaumil akhir, ketika dia menagih pahala kepada Allah, jangan kau minta pahala itu sama aku, mintalah pahala itu sama orang yang kau harapkan pujian. Salah satu kotoran hati ria, sum'ah. Terus apalagi Ustaz? Meremehkan orang lain.
Terus Ustadz, bagaimana cara kita untuk menghindarkan kotoran-kotoran hati masuk? Hindari hal-hal yang berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan. Bicara berlebihan. Bergaul berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di samping itu tadi, cara-cara kita membersihkan hati, tadi sudah saya sampaikan. Qiraatil Quran, zikrullah, qiyamul lail, kemudian juga termasuk banyak menghadiri majelis taklim. Bapak Ibu, saya nggak kupas lagi kisah Isra Mi'rajnya, karena kayaknya tiap tahun kisah itu nggak akan berubah. Nggak mungkin tahun yang lalu kisahnya Nabi naik buruk, tahun ini berubah jadi naik kerbau. Itu pasti nggak akan berubah. Kita cuma ngambil hikmah betapa Nabi dibersihkan hatinya sebelum dia bertemu dengan Allah, Rabb-nya. Maka kita siapapun yang rindu ingin bertemu dengan Allah, mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Sebentar lagi bulan Ramadan. Anak-anak senang masuk bulan Ramadan? Senang? Man fariha biduhulu Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa gembira datang Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Orang gembira ini macam-macam. Ada yang anak-anak main meriam bambu. Ada yang mama-mama mandi kembang, sesuk rematik ora sida poso. Enek ling punggahan motong ayam telu. Oh, gaya tenan motong ayam. Tonggoe lewat, ngopo Wak? Motong ayam. Apa? Punggahan masjid bengi. Ayam putih Wak, kampung lah ngek. Wai pulut kuning, enek ling gawe urap, lebokke nang baskom, bengi disunggi, nang das. Wah, masuk masjid gedek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kempol sikat. Sayap hajar, dodo hajar kabeh, endok sikat, terakhir kewarekan. Sisuke puasa pun ora, jijinan kita delok kira-kira. Pak Amin jaluk tolong, nek eneng sing niat enggak puasa aja milu-milu punggahan lah, ngisin-ngisini. Punggahan mangan semangat tenan puasa pun ora, gawe jong malaikat. Terus Ustaz, banyak orang menjelang Ramadan ziarah kubur. Bu, ziarah itu lebih ditekankan ke bapak-bapak. Malah kalau di kitab Irsadul Ibad, perempuan itu makruh. Sebetulnya yang ditekankan ziarah laki-laki. Malah perempuan dulu sempat haram ziarah. Kenapa? Karena wanita ini umumnya lemah. Mau meratap di kubur keluarganya, di kubur suaminya. Bu, saya ajarkan ziarah yang singkat, yang lebih simpel. Kita kalau mau ziarah Pak, Bu, baca Qur'annya dari rumah aja. Gak usah lagi dadak baca Yasin di atas kuburan. Kadang-kadang tahtim, tahlil dari rumah. Misalnya niat berangkat habis zuhur, niatkan untuk ke kuburan siapa? Hadiahkan Yasin itu untuk yang mau kita ziarahi. Dah, bawa bunga Ustaz. Bunga lebih dekat ke budaya Hindu. Saya nggak pernah bawa bunga. Makanya di Binjai tukang bunga merengut aja nengok aku. Ini ngilang-ngilangkan rezeki orang aja nih Ustaz satu ini. Kadang-kadang ada orang seolah-olah ziarah nggak sah kalau nggak ada bunga. Nggak dapat bunga, lah kembang tonggoe pula dicolong. Sebar ke nang kuburan mama menjerit kepanasan kan gitu. Dah, bawa air. Koret-koret, bersih-bersih, cuci tangan, selesai baca doa. Tancapkan, kalau Nabi dulu pelepah kurma. Kita mau batang kamboja, batang bunga apa di situ, silakan. Terus Ustaz, ucapkan salam ketika masuk ke areal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun, wa nahnu lakum taba'un. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Panjange koyo ngono mana apal Pak. Wis enggak apal singkat wae. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nek iku pun lali Pak, ya assalamualaikum. Nek iku pun lali Pak, ya wis recalling di kubur. Dah, masuk ke areal kubur, buka sandal.
Ada yang nanya, Pak, apa mereka dengar ucapan salam kita? Ada. Apakah mereka jawab, Ustaz? Mereka jawab. Cuman karena alam berbeda, kita nggak dengar. Dan untung pun kita nggak dengar. Kurasa kalau kita ngucap salam, dia jawab, kita dengar, ya ibu pun kurasa nggak tinggal diam. Pasti tinggal lari. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam warahmatullah. Mampir Kang. La ilaha illallah. Masa aku yang degar meneh balik. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, umatku akan lebih memilih duduk di atas bara api ketimbang mereka duduk di atas kuburan. Dah, ini adab. Masuk Ramadan, naharu siang puasa, walailuhu qiyam, malamnya tarawih. Cuman tolong jangan lagi diperdebatkan antara 11 sama 23. Masing-masing udah punya dasar, dalil. Yang betul 11 Wak, 23. 11 Wak, 23. Wak, 11 loh Wak, 23. Aku baca kitab Wak, aku ndelok YouTube. Gaduh, terakhir le nggak terawih ngomong. Untung kita nggak terawih Wak. Menang le nggak terawih terakhir. Terus Ustadz, jangan lupa tunaikan zakat. Insya Allah 1 Syawal kita semua masuk ke hari raya Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 1 jam 10 menit pertemuan kita ini, saya harapkan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mari sama-sama kita bersihkan. Kita sucikan hati kita sucikan kolbu kita sebagai bekal bagi kita pulang menghadap Sang Khalik, agar kita semua bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan modal kebersihan hati itu, kita akan memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini, karena belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Kalau saya mungkin kadang bisa berdiri, kadang bisa duduk. Kalau terlalu lama, kasihan yang dua di kanan dan kiri saya ini. Nampaknya udah mulai ngelirik-ngelirik, batin Ustadz ini ngocol, nggak mandek-mandek. Ya, kita kan harus pikirkan orang juga, ya Bu ya. Nah, tapi mudah-mudahan yang dua ini pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Saya merasa saya ceramah ini didampingi Rakib dan Atid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun nanti masih kurang, ya nanti kapan-kapan kita bertemu kembali. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTP malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, Marcel, Suci, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Bombay untuk melanjutkan acara Ikatan Cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal barakah was sihhata was salamata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum